Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang analisis kasus dari daycare, yaitu analisis konstruksi hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penganiayaan anak di lembaga penitipan daycare dari kasus perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama itu dari kasus posisinya, yang dimana kasus posisi ini kasus yang merupakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Delta Aresa Yogyakarta pada April 2026, di mana kemudian kasus ini yang dimulai atau laporannya itu dimulai dari mantan pengasuh yang mengungkapkan adanya praktik kekerasan di dalam operasional daycare. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penggerebekan yang menemukan fakta adanya tindakan pengikatan anak serta perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kekerasan tersebut tidak bersifat insidental, yang dimana melainkan dilakukan secara berulang-ulang dan struktur dalam kegiatan operasional daycare. Selain melibatkan pengasuh sebagai pelaku langsung, kasus ini juga menyeret pihak manajemen dan yayasan sebagai pengelola yang diduga mengetahui atau membiarkan praktik tersebut terjadi. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya bagian fakta kejadian perkara, apa saja yang ditemukan di dalam penyelidikan. Penyelidikan kasus ini bermula dari laporan mantan pengasuh yang mengungkap adanya perlakuan tidak manusiawi di daycare Delta Aresa. Setelah itu, polisi melakukan penggerebekan pada 24 April 2026 dan menemukan anak-anak diikat dalam kondisi tidak layak serta mengalami luka. Kekerasan terjadi secara sistematis dan berulang. Dari 103 anak, 53 menjadi korban dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengurus yayasan. Kasus ini semakin serius karena daycare beroperasi tanpa izin dan melibatkan struktur yayasan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Next. Hasil penyelidikan klasifikasi peristiwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan, analisis juridis menghasilkan 3 kesimpulan bertahap yang saling menguatkan. Yang pertama itu adalah tindakan pengikatan anak merupakan peristiwa hukum karena menimbulkan akibat hukum berupa cedera fisik dan trauma psikologis serta melanggar hak anak. Yang kedua itu ada perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni, bukan sekedar pelanggaran perdata atau administratif karena melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Yang ketiga ada unsur kesalahan telah terpenuhi karena pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut atau tulus sehingga memenuhi unsur tindak pidana secara lengkap. Oleh karena itu, kasus ini harus diselesaikan melalui proses hukum pidana secara penuh, bukan hanya melalui sanksi administratif atau perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sanksi yang diusulkan. Yang pertama itu, pengasuh dapat dikenakan pidana penjara, pidana kerja sosial atau denda kondisi tertentu yudisial pardon. Yang dimana dimaksud pengasuh ini sebagai pelaku langsung tetap dapat dipidana karena melakukan kekerasan terhadap anak. Namun bentuk sanksinya ini bisa berbeda tergantung kondisi. Misalnya jika ada faktor meringankan maka bisa dikenakan kerja sosial atau bahkan pemaafan hakim. Yang kedua itu manajemen atau pengurus dapat dikenakan pidana lebih berat, pencabutan hak mengelola lembaga anak dan restitusi. Yang dimana dimaksud manajemen ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena berperan dalam pengawasan. Jika mereka mengetahui atau membiarkan terjadinya kekerasan, maka mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan pengasuh. Dan yang ketiga itu korporasi atau yayasan dapat dikenakan denda, pencabutan izin, pengumuman putusan, bahkan pembubaran dalam kondisi tertentu. Yang dimana dimaksud karena tindak pidana ini terjadi dalam lingkungan lembaga, maka yayasan sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya individu. Jadi sanksi yang diusulkan ini bersifat berlapis agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya serta memberikan perlindungan maksimal
kepada anak sebagai korban. Baik, lanjut. Ini hasil dari hasil analisis kami bahwa kami secara tegas menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan surat dakwaan yang sudah kami uraikan dan juga fakta dari hasil penyidikan dari polisi sampai tahap ke perkara, juga bahwa kasus ini adalah murni kekerasan penganiayaan terhadap anak, dan juga ada totalnya 53 anak yang saat itu diinvestigasi oleh polisi, dan juga anak ini mengalami trauma psikis dan trauma mental juga, bahwa di kasus tersebut itu kata polisi 53 anak ini lagi diikat, dan juga menyatakan bahwa ada akibat hukum, yaitu ada akibat luka yang dan juga ada kesengajaan bahwa si pemilik atau si ibu dia ini menyuruh untuk melakukan kepada pengasuh itu untuk membiarkan bahwa anak tersebut akan dilakukan sebagai penganiayaan, dan diduga untuk biar tidak anak-anak itu tidak lari. Dan juga peristiwa hukum yang menimbulkan akibat pidana, ada juga bahwa orang tua ini mengatakan fakta medis bahwa juga ditemukan bahwa beberapa luka yang ditemukan di bagian tubuh anak-anak, dan juga ada yang kedua fakta psikologis bahwa juga anak mengalami perlambatan pertumbuhan, dan juga yang ketiga itu ada juga pelanggaran norma publik, dan juga kami menjelaskan bahwa ada terpenuhinya unsur kesalahan, bahwa di daycare ini tujuan eksploitasi, bahwa di daycare di Indonesia ini sebenarnya tidak dikenal istilah daycare, tetapi dikenal dengan Tara dan Sara, taman asuh anak. Tetapi di daycare ini faktanya di Indonesia ada 2.775 tercatat, tetapi yang memiliki izin itu hanya 12. Dan maka kami menyatakan bahwa kasus ini juga melanggar korporasi karena tidak adanya izin usaha, padahal di owner daycare ini merupakan suatu mantan hakim yang di PAIS atau di Semua. Dia juga, kami menyatakan bahwa si hakim itu juga mengetahui tindak pidana tersebut. Dan kedua itu ada si pemilik, yaitu ibu dia ini, ibu ketua yayasan, bahwa ibu dia ini juga menyuruh untuk pengasuh untuk melakukan suatu tindak pidana kepada anak-anak. Dan yang ketiga, pengasuh ini katanya juga mengikuti pola yang dilakukan secara pengasuh sebelumnya, yaitu pengasuh senior. Dan juga di dakwaan yang akan dijelaskan teman saya nanti, Firanika dan Rafli, di sini kami juga mencantumkan pasal 76 pasal 80 ayat 1 Undang-Undang PPA, dan juga junta di ayat 2, serta saya mencatat juga bahwa yang diangkat oleh KEPA ini, Kementerian Perlindungan Anak, KEPA ini menyuruh bahwa di kasus ini bukan hanya individu yang hanya disorot, tetapi juga kegagalan sistem, dan juga menyatakan bahwa masalah perizinan yang diangkat dari kasus ini, daycare ini sangat di bawah di Permendikbud, di sosial, dan juga di Tara atau Dentas juga, tetapi di Dinas Perempuan, Anak, Sosial, dan juga pemerintah daerah itu KEPA ini mengangkat bahwa seharusnya daycare ini hanya berada di satu pintu, tetapi di fakta Indonesia itu ada 3 pintu. Maka untuk menyoroti KEPA ini harus dilaksanakan secara satu pintu. Dan juga rekomendasi dari kami bahwa korporasi yang dilakukan di daycare Liter Aresia Yogyakarta ini harus ditutup secara permanen. Baik teman-teman, di sini kami telah menyusun surat dakwaan daripada kasus daycare ini. Dalam kasus ini adanya beberapa keterbatasan kami dalam mengumpulkan informasi. Jadi kami semaksimal mungkin menyusun dakwaan kami sesuai dengan informasi yang kami dapatkan. Di sini kami menggunakan dakwaan kombinasi, yaitu kombinasi antara subsidiaritas dan juga kumulatif. Yang dimana subsidiaritas seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ya ini suatu dakwaan yang disusun secara dari sanksi pidana yang paling
berat sampai yang ringan, dan kumulatif yang biasanya ditandai dengan kata hubung dan. Nah, di sini saya akan membacakan surat dakwaannya mengenai identitas terdakwa, yaitu kami mengambil salah satu daripada tersangkanya, yakni ketua yayasan daripada Little Aresya, yakni dia Kusumastuti. Tempat lahirnya di Yogyakarta, umurnya 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaannya Indonesia, tempat tinggal Jalan Malioboro nomor 10, Kelurahan Sodro Menduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Agama beliau adalah Islam dan juga pekerjaannya merupakan wira swasta, yakni ketua yayasan tadi. Dakwaan bahwa ia terdakwa dia Kusumastuti selaku ketua yayasan mengelola tempat penitipan anak pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2026 bertempat di sebuah tempat penitipan anak yang berlokasi di wilayah Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak yang berada dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya. Bahwa terdakwa sebagai ketua yayasan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan operasional daycare termasuk dalam hal perekrutan tenaga pengasuh, penentuan standar operasional, serta pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari yang berlangsung di dalam lingkungan daycare tersebut. Namun demikian, terdakwa dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan, bahkan membiarkan terjadinya praktik pengasuhan yang tidak manusiawi. Kesatu, primer, bahwa terdakwa Diah Kusuma Astuti selaku ketua yayasan yang mengelola tempat penitipan anak daycare pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2026 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026 bertempat di wilayah Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berada dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya yang menimbulkan luka fisik seperti memar pada tubuh anak, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kegiatan operasional daycare yang seharusnya berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab terdakwa. Namun terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penghentian terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto pasal 20 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Diah Kusuma Astuti dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berada dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya, bahwa kekerasan tersebut berupa perlakuan kasar terhadap anak seperti memukul, mencubit, dan melakukan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh para pengasuh dalam kegiatan operasional daycare yang berada di bawah tanggung jawab terdakwa. Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto pasal 20 KUHP. Selanjutnya saya serahkan pada Dr. Moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dari analisis mengenai kasus daycare ini, boleh. Pertanyaan kami membatasi 2 pertanyaan. Pada saudari Sutra.
Jadi kasus ini baru terungkap justru karena keberanian seseorang mantan pengasuh, yang dimana bukan karena sistem pengawasan negara yang bekerja. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana jika sistem hukum dan pengawasan yang ada tersebut terbukti gagal melindungi anak selama 10 tahun penuh? Apakah pemidanaan terhadap para pelaku individual sudah cukup untuk menjawab persoalan ini, atau justru yang dibutuhkan adalah reformasi struktural, mulai dari sentralisasi perizinan, penguatan Komnas PA atau PAI, atau hingga kriminalisasi kelalaian pengawasan oleh pejabat Pemda sebagai solusi yang lebih fundamental dan terpadu. Baik, terima kasih pada Susra. Satu lagi. Pada saudara Isa. sebagai hakim di pengadilan negeri Sleman. Di pertanyaan saya ini, sejauh mana kemungkinan yang dapat terjadi mengenai pertanggungjawaban seorang pembina ini, apakah di kedudukan sebagai pembina ini, apakah ia dapat dikatakan mengetahui akan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kekerasan terhadap anak tadi, di mana seperti kita ketahui pembina itu memang mengurusi kebijakan arah umum dari suatu yayasan. Nah, berarti berdasarkan analisis kalian, apakah hakim pengadilan negeri Sleman itu bisa ikut terlibat dalam perkara ini? Baik, terima kasih kepada saudara Supra dan juga Ihsan. Pertama, mari kita luruskan mengenai hakim yang ada di Sleman. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan terlebih dahulu karena akan menyangkut pautnya terhadap jawaban daripada Supra. Jawaban daripada Ihsan cukup simpel dari pertanyaannya. Apakah bisa dilaksanakan pertanggungjawaban terhadap hakim tersebut? Bisa apabila terbukti adanya pembiaran daripada dewan pembina. Tapi yang menjadi masalah adalah kami berpacu terhadap klarifikasi daripada hakim yang ada di Sleman kemarin. Dia menyatakan bahwasannya dirinya setelah dibentuknya Yayasan Little Aresya itu tidak ada sangkut paut lagi terhadap Little Aresya. Karena mengapa namanya bisa tercantum di PT tersebut, di yayasan tersebut? Karena yang mempunyai yayasan tersebut meminjam KTP saudara hakim untuk membuat PT tersebut sebagai suatu syarat administrasi, dengan syarat apabila yayasan tersebut telah berdiri nantinya, maka akan dihapus namanya dari kepengurusan dan tidak lagi terkait apapun. Nah, kami berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah, bahwasanya seseorang tidak bisa kita tetapkan apakah bisa dilakukan pertanggungjawaban apabila belum ada pembuktian dan juga putusan hakim yang ingkrah. Nah, menurut saya pribadi, apabila ditemukannya bukti konkret adanya campur tangan daripada hakim dari Sleman itu, maka bisa saja dikenakan pertanggungjawaban. Nah, tapi yang jadi masalah adalah setelah adanya klarifikasi, perlu dicek ulang apakah benar yang dikatakan oleh hakim tersebut, tidak ada campur tangan lagi, hanya sebatas peminjaman KTP sebagai syarat administratif. Apakah bisa diterima? Nah, pertanyaan selanjutnya daripada Sutra, apa kita perlu memilih daripada salah satu, apakah pelaku tindak pidana ini harus dikenakan pidana penjara atau seharusnya sentralisasi mengenai Pemda atau KPAI. Sebenarnya kita tidak perlu memilih salah satu, kita harus melakukan kedua-duanya. Daripada pelaku harus kita pidanakan, kita harus mencari bukti konkret apakah memang itu sebuah tindakan pidana dan sudah berapa lama dikenakan. Karena kasus ini baru di tahap penyidikan, maka kami tidak bisa memberikan hasil yang langsung apakah benar memang bisa dipidana. Menurut kami, kalau dari analisis kami bisa dipidana. Tapi apabila pertanyaan dari Pak Supra harus memilih antara kedua itu, menurut kami kita tidak perlu memilih sentralisasi mengenai perizinan, mengenai pengawasan daripada KPAI. Harusnya kita harus bisa memilih kedua-duanya agar seimbang. Mengenai pelaku harus dipidana dan juga sistem daripada administrasinya harus lebih diperketat lagi dengan pengawasan daripada Pemda dan KPAI. Apakah bisa diterima?
kelompok 3